Kami Pak nggak bisa komunikasi dengan di sana. Ya. Saya kemarin diminta demi Allah ini. Demi Allah, saya siap disumpah dengan cara apapun. Di rapat di Polda, Pak Kapolda bilang. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Beredar video Bu Risma, katanya dibaptis. Penyebar infonya patut dilaporkan. Ditulis oleh Widoro SP dari siwar.com. Setelah beberapa waktu tidak melakukan counter terhadap berita hoak, saya kembali lagi dengan viralnya berita yang menyebutkan Tri Risma hari ini, Wali Kota Surabaya, dibaptis dalam sebuah acara yang diadakan di Surabaya. Adalah pemilik akun Twitter @thewercokbucin yang menyebarkan video ini pada 29 Agustus 2020 dengan caption yang dapat membuat orang tertipu hingga terprovokasi kalau tidak mencermati isinya dan tidak paham mengenai apa yang terjadi di sana. Seperti ini unggahan yang dilakukan oleh akun Twitter @thewercokbucin. Berita ini pun disanggah oleh Pemkot Surabaya melalui Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya, Febri Aditya Prajatara. Ia membantah bahwa kegiatan yang diikuti oleh Bu Risma sebagai kegiatan atau acara baptisan, dengan berkata, saat itu Bu Wali menyampaikan harus bersikap seperti itu karena beliau adalah Wali Kota Surabaya, pelayanan bagi semua warga Surabaya tanpa terkecuali. Risma juga mengaku akan berusaha menjaga kota Surabaya dari berbagai masalah. Risma juga sempat menyinggung insiden bom gereja beberapa tahun lalu yang mengoyak rasa kemanusiaan warga Surabaya khususnya. Sayang sekali tidak ada informasi kapan acara tersebut atau di mana acara tersebut diadakan. Meski dari video yang beredar bisa kita lihat memang Bu Risma tampak menghadiri suatu acara dan sedang didoakan. Namun bagi saya, lucu juga kalau sampai narasi yang beredar adalah Bu Risma dibaptiskan dalam acara tersebut. Jelas, kalau sampai ada yang bilang begitu, berarti orang itu sama sekali tidak paham perihal baptisan, tetapi sok tahu dengan menganggap kegiatan semacam ini sebagai baptisan. Saya kasih tahu ya, nggak ada tuh acara baptisan dengan mendudukkan orang yang akan dibaptis, lalu rame-rame jemaat mengangkat dan mengarahkan tangan lalu berdoa untuk orang tersebut. Biasanya adegan baptisan yang pernah saya ikuti dan saya pahami bahwa ada orang yang dilakukan dengan tata cara dipercik dengan air, tetapi ada pula yang dilakukan dengan cara diselamkan ke dalam air. Dilihat dari gambar atau tayangan yang beredar, orang Kristiani manapun akan paham bahwa apa yang terjadi pada Bu Risma sama sekali bukanlah baptisan. Paham ora son? Lah, tapi kan Bu Risma hadir di acara kebaktian. Ngapain kalau berkeyakinan lain datang ke sana kalau tidak ada maksud kristenisasi? Mungkin ada yang ngeyel dengan membuat narasi liar seperti itu. Ya silakan saja, tapi hati-hati saja karena model tuduhan seperti itu bisa menjadi perbuatan yang tidak menyenangkan, juga bisa mengandung tuduhan atau fitnah. Situs Medcom sendiri dalam upaya klarifikasi atas berita ini supaya mengedukasi masyarakat memakai istilah hoax misleading content yang bisa diartikan informasi yang dibuat dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak membuat informasi. Misleading konten dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan konteks di aslinya. Jadi menurut saya sih pengunggah dari konten soal fitnah terhadap Bu Risma juga fitnah terhadap umat Kristiani yang tampak dalam video tersebut seharusnya paling tidak dimintai keterangan oleh pihak yang berwajib. Minimal ia perlu dilaporkan untuk memberikan klarifikasi dari postingannya supaya semuanya menjadi jelas. Apa maksud netizen itu memasang berita yang lantas bisa berkembang menjadi liar dan berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di negeri ini, khususnya di Surabaya. Selain itu, secara implisit agak ada unsur provokasi yang hendak disampaikan lewat disebarnya informasi fitnah terkait Bu Risma tadi. Bagi saya, Bu Risma sedang memposisikan dirinya sebagai kepala daerah yang mengayomi dan menghargai semua pemeluk keyakinan agama di Surabaya. Kalau hanya didoakan oleh pemeluk keyakinan lain yang berbeda dengan keyakinannya selaku pemeluk agama Islam, saya saja kalau ada yang mengundang ke sebuah pengajian akan datang dengan santai saja. Cuman belum ada yang mendoakan saya khususnya supaya saya mengalami hal-hal yang baik. Kalau ada yang menawarkan untuk mendoakan, pasti saya terima kok.
Gitu aja kok repot. Bagaimana menurut Anda? Begitulah kura-kura.